kita lanjutkan kalau saya ke Bang Ruhut tadi. Mengapa sih ini kok terlalu takut begitu Nggak takut, saya udah bilang. Pak SBY itu nggak takut, saya dicek, saya bilang. Udah Ruhut, ini demokrasi kita. Kalau Pak SBY mantap lah. Udahlah, udah nggak usah. Tapi kita nggak bisa bayangkan gambarnya dibikin di pantat kebo. Tapi kalau pembohong tadi gimana? Pembohong tadi pembohong kan begini. Tadi dia bukan berbohong. Dia bilang dia enggak, tapi rakyat pendukung minta. Sama aja lah kayak Egy Sujana. Sebel kan sama Jokowi? Iya. Udah? Taunya besok diajak jadi Menteri Tenaga Kerja? Dia terima juga. Bohong itu berarti ya? Bohong! Itu bohong! Pernyataan ini yang bohong, kejadiannya belum. Kejadiannya belum pernah. Inilah kalau lo Ini kan asumsi. Coba bayangkan lagi. Lihat apa? Anda bilang kalau Jokowi ngajak juga enggak. Saya enggak ada urusannya. Mana tahu? Kalaupun itu diajak, saya tidak mau. Alah, karena nggak diajak, jangan bilang Ya, kalau gitu jangan ditanyain. Anda kan nanyain. Bukan, ini kan yang minta. Jangan mengadili masa depan orang. Itu belum kejadian, brother. Kalian kok kurang cerdas kalau begitu. Enggak dong. Nah, kalau kok cerdas, bedakan dengan fakta yang sudah saya sampaikan. Jokowi fakta sudah banyak bohong. Sudah jelas banyak bohong. Semua rakyat menyaksikan kebohongan Jokowi. Kalau soal Anda tadi, belum kejadian. Belum kejadian, apa yang mau dikatakan? Kalau nggak ada pasal gitu, semua kayak Jokowi, Kenapa Anda semua mengadili kayak masa depan? Kapan lagi presiden kita kerja? Baik, seandainya begini Pak Egy, negara hormati. Seandainya saja seperti tadi contoh, tidak usah contohnya Pak Egy, si X gitu ya, tadinya tidak setuju dengan Jokowi. Tiba-tiba si X ditawari menteri, mau. Si X itu bohong nggak menurut Anda? Itu kan kalau. Iya. Jangan bicara kalau. Enggak, harus yang fakta. Ada si X seperti Ada ini, fakta. kasus si X seperti ini nih, Nah, si X-nya kalau ada fakta gitu dia bohong juga. Berapa? Contohnya, kau tadi singgung obor kan? Iya. Komisaris BUMN sekarang. Hah? Nah, itu memang pendukung Jokowi dia. Siapa bilang? Ya, kenapa dia diajak? Itulah. Jadi apa maksudnya? Ya, itu contoh mereka. Ada kans gitu maksudnya. Ruth, brother. Aku Tapi takut Egy gala-gala ada udang di balai bakso. Lapar nih jam makan malam nih belum. Itu kan khawatir. Belum terjadi. Sekarang saya jawab, kalau diajak saya tidak mau. Wah. Berarti tidak bohong. Tidak bohong. Kalau mau bohong. Buktikan, sini Jokowi ngajak saya tolak. Iya dong, gimana? Jadi, kalau kayak gini kita cukup gini. Bukan. Memang lidah tak bertulang. Ya buktikan saja. Nanti kalau diajak terus saya mau, aku rela kau tempelengin dulu. Kalau nanti ternyata sahabat gua nggak gua tempeleng. Makanya. Tapi itu nggak mungkin. Dan juga nggak mungkin Jokowi ngajak gua buat apa? Mana tahu. Oh enggak lah. Kita ini orang belajar ilmu sosial. Ya kalaupun dia ngajak, bisa terjadi. Kalaupun dia ngajak, saya tidak mau. Alalah. Ya sudah, kok kenapa nggak percaya sama saya? Ya, tapi aku lucu Kejadian juga. belum terjadi. Iya, tapi kan lucu juga. Kok bilang itu belum diriku. Belum diajak. Kalau diriku. Kan aneh juga. Ya, bukan itu, karena kau yang nanyakan. Udah Kau menanyakan. Baik. Kita lanjutkan lagi. Dia dulu, ini tim sukses kok 2004 sama Pak SBY. Terus? Oh itu lain soal. Mau gua buka? Ya. Mau gua buka? Konteksnya, silakan juga apa nggak ada masalah, orang nggak ada masalah kok. Pengen banget Menteri Tenaga Kerja. Persoalannya bukan di situ. Bukan di situ. Soalnya nggak jadi, padahal nggak boleh begitu kita. Ya, baik. Iyalah, Egy. Egy, santai aja Egy ya. Nanti mau buka. Siapa yang nggak santai? Buka aja, nggak ada urusan nih. Makanya pasal, mestinya tambahin kalau ada pasal penghinaan, mesti ada pasal penjilat. Orang yang penjilat kayak gini nih, jadi dihukum. Jadi nyatanya nggak boleh menjilat-jilat. Orang sukses dibilang penjilat, orang gagal masuk penjara kalau menghina. Kalau gaya-gaya kayak kok mah gampang. Udah pernah kan di penjara 3 bulan? Kalau di bendel 1.300 yang kayak begini. Udah pernah nggak di penjara? Oke. Ini tampaknya acaranya berubah, bukan acara pro kontra, acara buka-bukaan ini. Ada pepatah, mulutmu harimaumu. Itulah kau Egy. Masuklah kau 3 bulan. Jangan Egy. Nggak masalah tapi lagi ya. Tidak masuk. Harga demokrasi. Karena saya judicial review nggak masuk, nggak ada pasalnya. Ajas legalitas, kok nggak ngerti hukum. Iya, tapi kan tidak bisa orang dihukum tanpa ada hukum yang mengaturnya. Iya, itu pasal 1 ayat 1 KUHP. Egy, kau zaman Pak Harto pun masuk kok. Udahlah, jangan biasakan. Ya. Kita kadang-kadang mesti tahu kelas kita, Egy. Nggak masalah juga kan masuk penjara tergantung kasus. Yang penting bukan kasus korupsi ya Pak. Iya, makanya. Oh iya. Nah, ini aktivis. Kalau korupsi, KPK udah bilang Ruhut itu clear. Egy kayaknya belum pernah dibilang KPK begitu. Belum jadi pejabat, jadi Menteri Tenaga Kerja.
Bukan. Ini gila, pejabat ini siapa bilang? Pejabat apa? Pejabat ini. Kalian jangan lupa lah pejabat ini. Paling nggak pejabat demo. Baik, kembali lagi nih Pak Ferry. Kalau diatur lagi dalam pasal khusus ini harapannya apa sih? Karena kan kalau diatur pasal khusus itu berarti sanksinya akan lebih berat begitu daripada penghinaan kepada warga biasa. Karena sama-sama ada sanksinya kan, ada hukumnya. Itu tujuannya? Ya, tujuannya setidaknya setiap warga negara itu menghormati pimpinannya. Jadi saat melakukan kritik itu tolonglah dibedakan antara kritik yang sehat atau kritik yang tidak sehat. Artinya saat mengeluarkan pendapat itu katakanlah pendapat yang bersifat membangun dan tidak terlepas dari tata etika dan norma. Artinya norma kita. Tapi kan akhirnya jadi karet begitu loh. Semua nanti ada orang ngomong ini katanya menghina, ngomong apa menghina ini yang jadi kan bisa kita bedakan mana yang menghina mana kritik. Nah itu berdasarkan barometernya apa begitu kan. Nah ini kan bisa menjadi justru itu yang membuat dia cabut. Kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.